rahimakumullah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup para nabi dan rasul yang diutus dan yang paling mulia di antara mereka. Allah telah menganugerahkan kepada beliau keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Maka wajarlah jika para nabi dan rasul yang diutus untuk umat tertentu, namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk bangsa jin juga. Allah memberikan pujian dan sanjungan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Terdapat di dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Bahwa sesungguhnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, mengapa akhlaknya adalah Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah karena beliau telah merealisasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an dari budi pekerti yang mulia, dari kesolehan pribadi yang dapat disaksikan keelokan dan keindahannya oleh setiap insan yang berakal. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat menjadi rasul, maka masyarakat Quraisy telah mengenal beliau sebagai sosok yang amanah, jujur, setia kepada janji, memiliki iffah dan lain sebagainya. Maka wajarlah jika masyarakat Quraisy memberikan julukan dan gelar kepada beliau As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Kemudian kepribadian dan akhlak beliau semakin memikat sesudah nubuwah. Sesudah beliau diangkat menjadi nabi, di mana beliau selalu menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, dermawan, lemah lembut, penyabar, berwibawa, adil, tawadu, berani dan lain-lain. Sebagaimana yang telah dicatat oleh buku-buku dan kitab sirah dan sejarah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ismatuhu sallallahu alaihi wasallam minal khotoya. Kemaksuman beliau dari segala dosa dan kesalahan. Umat telah sepakat bahwa para nabi adalah maksum dari dosa-dosa besar. Sebab mereka mengemban risalah dan sebagai teladan bagi umat. Bahkan mereka diperintah untuk mengingatkan umatnya dari kekufuran, dosa, kefasikan, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya para rasul tidak maksum, maka niscaya hal itu akan menjadi celah bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang dan menghantam para nabi dan rasul. Namun demikianlah, walaupun para nabi dan rasul maksum dari segala dosa, namun mereka tetaplah manusia biasa, seperti layaknya kita juga. Di mana para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para nabi dan rasul tidak memiliki sifat rububiyah sedikit pun. Maka apabila ada umat atau ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal-hal yang gaib atau memiliki sifat-sifat rububiyah, maka akidahnya telah menyimpang dari akidah yang benar. Yang ketiga adalah umumu risalatih, keuniversalan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah.
keuniversalan risalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya, di mana para nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya semata, hanya untuk golongannya semata, hanya untuk kaumnya semata. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk golongan jin. Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Quran surah Saba ayat yang ke-28. Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffah." Dan nabi-nabi diutus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus oleh Allah SWT untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita menyimak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu ilal aswadi wal ahmar." Sesungguhnya aku diutus untuk orang-orang yang berkulit hitam dan berkulit merah. Dari hadis ini jelas dapat kita fahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Entah mereka yang memiliki kulit hitam, berkulit putih, berkulit kuning langsat, berkulit merah ataupun yang lain. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka semua. Bahkan beliau juga diutus untuk bangsa jin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Quran surah Al-Jin ayat yang ke-1 sampai ke-2. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani laknatullah mendakwahkan, mengklaim bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk bangsa Arab saja. Padahal hati mereka telah mengakui kebenaran risalah, terlebih telah diperkuat dengan berbagai macam mukjizat yang mereka saksikan. Bahkan sebagian pengikut Yahudi dan Nasrani telah memeluk ajaran Islam. Akan tetapi karena kesombongan, karena kedengkian yang senantiasa melekat pada jiwa-jiwa mereka, begitu pula karena kedudukan